Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala serta salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan umatnya yang istiqomah sampai akhir zaman. Alhamdulillah atas karunia-Nya kita dapat bertemu kembali pada bulan yang agung, bulan yang penuh keberkahan, yaitu bulan suci Ramadan. Alhamdulillah pada bulan Ramadan kali ini kita dapat berkumpul di Yayasan Pesantren Al-Ikhwan yang insya Allah dimuliakan Allah. Amin. haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahu azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita panjatkan puji beserta syukur kita kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala, karena Dialah yang memberikan kita begitu banyak nikmatnya, sampai-sampai nikmat tersebut tidak bisa kita hitung satu persatu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'uddu nikmatallahi la tahsuha." Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Quran surat Ibrahim ayat 34. Dan jika nikmat itu diibaratkan dengan pepohonan sebagai penanya, lautan sebagai tintanya, dan langit-langit sebagai lembaran-lembarannya, itu tidak akan cukup untuk menuliskan nikmat Allah yang telah diberikan kita hingga saat ini. Nikmat tersebut diantaranya nikmat iman, Islam, ihsan, dan yang paling penting yakni nikmat sehat walafiat. Karena nikmat itu semualah kita dapat berkumpul di acara buka bersama yang insya Allah dirahmati dan diridhoi oleh Allah. Amin amin ya robbal alamin. Salawat beriring salam tak lupa kita curahkan pada baginda alam uswatun hasanah, suri tauladan yang patut kita contoh, yakni ila habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang membawa manusia pada jalan kebenaran, minaz zulumati lan nur, dari kegelapan menuju terang benderang hingga saat ini. Dan tak lupa kepada para keluarganya, sahabatnya, tabiin, dan kita selaku umatnya yang insya Allah konsisten menjalankan sunnah-sunnahnya hingga yaumil akhir nanti. Hadirin yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Ibrahim, di dalam Quran surat Al-Imran ayat 185 yang berbunyi, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Setelah kita mengalami kematian, kita akan dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat, yakni tempat tersebut sangatlah panas, yang bernama padang mahsyar. Manusia pada saat itu tidak saling mengenal satu sama lain. Bapak tidak mengenal anaknya, dan sebaliknya anak tidak mengenal bapaknya. Suami tidak mengenal istrinya, dan sebaliknya istri tidak mengenal suaminya. Dan pada saat itu pun manusia sangat-sangat membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, karena
hanya pertolongan Allah lah yang dapat membantu. Illa sab'atun yuzillumullahu fi zillatu yauma la zilla illa zillu. Hanya ada 7 golongan orang yang akan mendapatkan naungan atau pertolongan Allah Subhanahu wa taala, yang pada saat itu tidak ada pertolongan atau naungan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa sajakah 7 golongan tersebut? Yakni yang pertama, imamun adil, pemimpin yang adil. Yang kedua, wasyabun tasafu yang ibadah, pemuda yang rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, seseorang yang hatinya tertambat kepada masjid. Yang keempat, warajulani tahaba fillahi jitama'a alaihi waftaraqa alaihi, 2 orang yang saling mencintai karena Allah, bertemu karena Allah, dan berpisah pula karena Allah. Yang kelima, warajulun zakarallahu khalwatin fadaqat aina, seseorang yang selalu berzikir kepada Allah di tempat yang sunyi, lalu kedua matanya meneteskan air mata. Yang keenam, warajulun ja'atuhum dzatan mansabi wa jamali ila nafsiha wa qalu inni akhafullahu rabbal alamin, seorang laki-laki yang diajak oleh seorang wanita bangsawan yang cantik untuk bercinta. Dia berkata, aku takut kepada Allah Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Dan yang terakhir, warajulun tasaddaqa bisadaqatin fa afa hatta la ta'lama simaluhu ma tunfiqu yamin, seseorang yang bersedekah dengan sesuatu sedekah lalu menyembunyikan atau merahasiakan sedekahnya sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Itulah 7 golongan orang yang akan mendapatkan naungan atau pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk salah satu dari 7 golongan tersebut. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.